Pengakuan terkait hubungan asmara yang mengejutkan dilontarkan Sarwenda bahwa ia merasa lebih bahagia bersama Giorgio Antonio. Di tengah chemistry cinta mereka yang kian kuat, Sarwenda tiba-tiba saja meminta doa terbaik terkait masa depan cintanya dengan Gio. Gio juga mengungkap bahwa ia memiliki target dengan Sarwenda yang belum bisa ia bagikan ke publik. Namun, Gio dan Sarwenda juga mengungkap cara mereka agar bisa saling memahami karakter masing-masing. Belakangan ini, Gio dan Sarwenda memang sering melakukan apapun bersama. Tak hanya live di sosial media, nge-gym, bahkan sampai liburan keliling Eropa. Seperti apa chemistry cinta Sarwenda dan Gio yang kini seakan dunia hanya menjadi milik mereka berdua? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan kekasih Gio dan Sarwenda belakangan ini terlihat semakin lengket dan romantis. Sering bersama dalam setiap kesempatan dan terlihat begitu kompak membuat publik pun menduga bahwa hubungan keduanya semakin dekat menuju jenjang yang lebih serius. Namun Sarwenda mengungkap bahwa ada kendala tradisi yang membuat keduanya tidak bisa terburu-buru. Hal itu terkait momen kepergian ayahanda Sarwenda ke pangkuan ilahi dan belum genap 1000 hari. Dalam tradisi Tionghoa, 1000 hari atau sekitar 3 tahun setelah kepergian sang ayah, baru berbagai hal penting bisa digelar oleh keluarga. Karena itu, Sarwenda hanya meminta doa yang terbaik untuk hubungan mereka ketika ditanya tentang masa depan hubungan asmaranya dengan Gio. Ya doain aja apapun yang terbaik, didoain gitu. Lagian kan papi aku juga belum setahun kan gitu. Jadi kalau misalnya menurut adat Chinese ya kita menghormati. Ada Chinese juga dan yang pastinya ya apapun yang baik ya didoain aja deh. Punya konsep tersendiri nggak Ci nantinya? Aduh masih lama. Nanti aja itu. Aduh temanya hari ini kan sesuai ini kayak ada arminya jadi aku pakai warna hijau dan kebetulan Opa tadi kan habis launching series ya kan perdana jadi dia udah selesai dia nyusulin gitu. Lebih seperti apa sih dia satu sama lain lebih saling memahami ya sudah sejauh ini gitu. Udah memahami belum? Lumayan memahami saling each other kan setiap hari kan maksudnya ngobrol jadi ya saling mengenal each other gitu ya jadi juga ada perbedaan apa juga kita sama-sama juga udah menyesuaikan sama-sama sih. Kesetiaan Gio bagi Sarwenda tak diragukan lagi. Bagaimana tidak, baru-baru ini di tengah kesibukan Gio, ia masih memenuhi permintaan Sarwenda untuk menemaninya mendatangi acara ulang tahun teman-teman anaknya. Pada momen itu, Gio juga bisa bertemu dengan teman-teman Sarwenda. Gio mengaku bahwa relasinya dengan anak-anak Sarwenda sudah semakin dekat. Ia sering bertemu dengan anak-anak Sarwenda. Gio juga secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya sangat menyayangi anak-anak Sarwenda. Ya pasti aku sempetin ya kemarin ketemu temennya Mamio juga kan ya. Jadi tadi aku habis kerja ya susulin Mamio gitu. Tadi aku takutnya tadi macet banget ya. Tapi ya on time juga lah sih. Lebih perhatian ke anak-anak kita ada seperti apa sih? Ya, pasti sayang ya. Kan emang deket, sering ketemu juga sama anak-anak. Jadi ya mereka juga sama aku juga lumayan deket ya. Jadi happy sih, happy. Dan terbukti anak-anak juga sekarang happy banget gitu dan mereka juga ya kita sama-sama happy lah. Gio juga mengungkap bahwa ia dan Sarwenda sudah memiliki target dalam hubungan yang kini mereka rajut berdua. Namun Gio mengaku target tersebut belum bisa ia bagikan ke publik dan publik juga akan tahu seperti apa ujung hubungan mereka. Diakui Gio, keluarga keduanya pun sangat mendukung hubungan mereka.
Karena itu Gio meminta doa agar hubungan keduanya berjalan lancar hingga tujuan yang mereka impikan berdua. Ada targetnya, cuman itu hanya saya dan Mamio yang tahu. Mungkin nanti kalian akan tahu lah waktu emang udah final lah ya. Tahu lah, Mamio sama aku sama-sama menjadi sister ya. Dan ya semua kerjaan apapun juga pasti kita sharing. Lancar-lancar aja ya, aku sama Mamio baik-baik aja. Doain aja semoga juga. Thank you juga pada supporters semuanya yang selalu support aku. Yang frame-nya banyak. Kita happy lah. Doain aja ya, semua lancar. Ini aku sama Mamio kan juga baru menjalani hubungan ini. Semua baik-baik aja. Cuman ya semoga semuanya lancar lah intinya gitu. Keluarga sama support ya. Keluarga sama support ya, semuanya sama support. Karena saya juga sekarang juga sebutan juga ya kerjanya juga bareng sama Mamio. Jadi hubungan menurut saya itu hubungan yang sangat positif. Sarwenda mengakui bahwa berada di sisi Gio, ia merasa sangat nyaman. Pasalnya, segala sesuatu tidak ia jalani sendiri, tapi selalu didampingi. Hal itulah yang membuat Sarwenda merasa lebih bahagia ketika menjalin hubungan asmara dengan Gio. Hal itu pula yang terjadi ketika Sarwenda mendapat kejutan dari Gio saat mereka berlibur bersama ke Eropa sembari bekerja. Ini semua membuat Sarwenda merasa bahagia di sisi Gio. Oh iya, sangat nyaman. Ya pasti lebih nyaman lah gitu. Jadi segala sesuatu tidak dilalui sendiri, ada yang nemenin gitu. Jadi lebih happy, terus ada teman sharingnya juga, dan ada partner yang bisa mengerti satu sama lain dan saling support satu sama lain, ya pasti lebih happy. Europe kali. Europe ya. Oh iya, Korea siapa ya? Oh itu sebenarnya aku dikasih surprise gitu loh. Jadi kebetulan ternyata kan Opa ada kerja di Europe, terus dia kasih surprise, dan emang pada saat itu jadwal kita tuh ada live double date juga gitu. Jadi emang anak-anak juga ada ballet. Jadi pada saat itu aku udah bilang sama anak-anak, aku emang nggak bisa nganterin mereka gitu, dan ada antinya juga kan yang nganterin buat ballet. Jadi emang pada saat itu posisinya mesti aku di live di Jakarta dan Opa mestinya balik ke Jakarta gitu. Tapi ternyata dia kasih surprise, jadi live-nya kita pindahin semua ke Europe barengan gitu, dan ternyata udah diatur semuanya sama tim juga, ya happy lah gitu. Jadi bisa sambil kerja juga, sambil ada sedikit holiday juga gitu. Sarwenda mengungkap bahwa komunikasi yang dijalinnya dengan Gio selama ini sangat baik dan nyambung. Hal itu sangat penting bagi Sarwenda dalam menjalin suatu hubungan. Dalam menjalin komunikasi, tentu saja ada rasa saling memahami dan menghargai. Sarwenda menyadari bahwa perlunya saling memahami karakter masing-masing. Jika adanya saling pemahaman, maka keduanya bisa saling menempatkan diri. Jika satunya menjadi api, maka yang lain mengimbanginya dengan menjadi air yang meredam panasnya bara di dada pasangan. Karena saling memahami itulah, maka jangan heran kalau Sarwenda saat ini terlihat aura bahagianya memancar begitu kuat ketika ia bersama Gio. Ya menurut aku kalau dalam hubungan itu yang paling penting itu komunikasi gitu loh. Kalau misalnya kita ngobrolnya aja nggak nyambung kan mau gimana gitu kan. Kalau namanya pasangan yang dibutuhkan itu kan teman hidup ya. Teman hidup ya kita kan ngobrol gitu. Kalau misalnya ngobrolnya nggak nyambung ya gimana gitu. Jadi ya menurut aku komunikasi paling penting, dan ya cocok komunikasinya gitu. Yang namanya kadang yang satu lagi jadi api, yang satu jadi air gitu. Ya mungkin bawaan happy, jadi kan kalau misalnya auranya happy pastinya akan terlihat lebih bahagia, dan semoga aura happy itu bisa ketika orang lain melihat, orang lain juga bisa ikutan happy gitu. Baru-baru ini Gio dan Sarwenda lakukan aktivitas fitness bersama di gym. Lantas, seperti apa telatennya Gio membimbing Sarwenda layaknya personal trainer untuk sang pujaan hati? Panah asmara tampaknya kian menancap tajam di hati pasangan yang tengah hangat-hangatnya ini menjalin chemistry cinta, yaitu Sarwenda dan Giorgio Antonio.
Baru-baru ini, mereka memilih aktivitas olahraga bersama di gym untuk memacu adrenalin, sekaligus mempererat chemistry cinta mereka. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, keduanya memamer kemesraan saat Sarwenda fokus melatih lower body di bawah pengawasan manis sang pujaan hati Gio. Gio dengan nada bangga membocorkan bahwa sejak mengenal dirinya, berat badan Sarwenda naik drastis sebanyak 4 kg. Dari yang semula 43 kini menjadi 47 kg yang lebih berisi dan sehat. Ya, hari ini kita lagi mau olahraga bersama ya. Kan kalian juga udah tahu Mamio sekarang juga udah rajin banget olahraga. Jadi kita setiap kali ada waktu kosong, kita pasti sempatkan waktu untuk olahraga. Oh, kalau Mamio sih pasti lower body terus ya. Lower body, sama perut biasanya. Ya, pasti squat terus, hip thrust ya. Pasti kebanyakan latihan kaki. Kalau perempuan kan biasanya dia lower body. Kalau aku overall sih, maksudnya semuanya aja. Soalnya kan aku juga udah latihan 15 tahun ya. Kalau Mamio mungkin latihan fitness ya setahun lah ya, kurang lebih ya. Badannya, figurnya lebih bagus ya gitu. Maksudnya kan, tapi kan relatif ya bagus ya. Cuman kalau Mamio tuh kan dulu kan mungkin dia lebih underweight ya. Maksudnya underweight, jadi akhirnya dia mau menaikkan BB, berbadan. Namanya dia mulai latihan. Karena kalau Mamio tuh kalau makan doang, dia nggak bakal bisa naik berat badan ya, susah ya. Oke lah. Ya susah, jadi dia perlu latihan olahraga fitness untuk menaikkan massa ototnya. Jadi makanya kan kalian bisa lihat Mamio kan sekarang kelihatannya jauh lebih segar ya. Semenjak kenal aku kamu naik berapa kilo? 4 kilo. Dari 43, sekarang 46, 47 gitulah. 4 kilo of happiness itu namanya. Ya. Iya, betul sayang. Aku tingginya 163. 53 sih sebenarnya. Sebetulnya 53. Dan menurut aku Mamio mentok-mentok di 50 tuh udah oke lah. Cuma Mamio nggak mau ke 50, dia punya di 47 aja. Tapi sekarang juga udah, menurut saya juga udah bagus sekali ya. Mungkin tambah 1-2 kilo juga. Ya terserah Mamio sih sebetulnya. Aku kasih pilihan ke Mamio gitu. Perubahannya ya ada lah, berasa kayak, ya karena kan naik juga berat badan kan. Jadi celana juga. Nah kebetulan celana aku ya ada beberapa yang menurut aku udah nggak bisa dipakai gitu. Kayak sebenarnya masih bisa di bagian pinggangnya sih nggak apa-apa gitu. Cuman kayak lebih ngepres aja. Kebetulan kemarin pas ada beberapa yang menurut aku kayaknya aku udah nggak begitu nyaman karena terlalu ngepres. Aku nggak begitu suka yang kayak terlalu ngepres. Terus kasih ke Cici ternyata pas. Jadi ya nggak apa-apa, berarti Cici udah mulai dewasa. Dia sekarang dulu yang kebanyakan makan sayur doang, sekarang juga udah mulai banyak makan protein gitu. Pelan-pelan aku udah bilang, saya kawas makan protein, jangan makan sayur doang gitu. Dan maksudnya gampangnya ya kita lihat aja perkembangan Mamio kan sangat cepat gitu, bisa dilihat langsung Mamio jauh lebih seger gitu. Badannya juga kelihatan hasil latihannya gitu, kerja kerasnya dia, dietnya dia, olahraga dia yang dia konsisten, langsung kelihatan hasilnya lah gitu. Bagi Sarwenda, olahraga memang bukan lagi sekadar hobi, melainkan rutinitas wajib yang tak boleh terlewatkan. Ibu 2 orang anak ini merasa tidak nyaman jika tubuhnya tidak bergerak. Dan saat ditanya alasannya memilih menggunakan jasa personal trainer, Sarwenda menjawab bahwa hal ini sengaja ia lakukan untuk membuat dirinya termotivasi dan tetap berada di jalur yang benar. Hal senada juga diungkapkan oleh Gio. Ia menyebut bahwa tubuhnya akan terasa aneh dan pegal-pegal jika melewatkan 1 hari saja tanpa aktivitas fisik. Mamio langsung pakai personal trainer sih. Langsung pakai personal trainer. Kalau sendiri nggak mungkin bisa ya. Menurut aku juga kalau awal-awal yang masih awam latihan fitness sebenarnya nggak sesimpel itu gitu, daripada mendingan harus ada yang liatin, kasih tahu gitu posturnya gimana, daripada nanti salah gerakan nanti malah jadi masalah gitu. Bukan sakit-sakit, jadi kayak sesuatu ada kayak udah rutinitas biasanya gimana, terus ada yang hilang. Aku lagi kayak ngerasa kok ada something yang skip tuh nggak enak gitu. Jadi kadang kalau misalnya di luar pun kita tetap misalnya kayak waktu kemarin kayak lagi libur keluar, aku sama anak-anak aku tetap nge-gym gitu. Kalau kemarin yang kita ke Milan itu kebetulan kita jalan aja udah mau, wow, jalannya aja udah banyak banget. Setiap hari belasan ribu lah jalannya. Jadi kayaknya udah cukup deh.
pegel-pegel kali ya biasanya. Kalau lagi rutin-rutinnya tuh kalau kita lagi rutin latihan terus rajin, tiba-tiba kita enggak, ya emang ada rasa aneh aja di badan. Momen romantis kian terasa ketika Gio menuntun Sarwenda menggunakan alat pembentuk otot paha. Sarwenda nampak bahagia mendapatkan arahan langsung dari kekasihnya. Dan sebagai kekasih, Gio pun tak ragu membagikan ilmunya mengenai fungsi alat upper body demi membentuk tubuh agar lebih proporsional. Sebuah kebersamaan yang memadukan kedisiplinan fisik dengan kehangatan cinta. Tengan ya, pemanasan dulu lah. Feel coach. Pemanasan dulu. Gimana rasanya, Bun? Ini. Diajarin coach pribadi. Pelan-pelan. Nah, ini mah nggak kerasa. Ayo. Emang harusnya dikasih beban nggak sih? Iya, ini masih pemanasan, kan masih set pertama. Emang set pertama nggak pakai beban? Apa? Ini nggak ada berat ya? Ini 10 kilo, 10 kilo. Wow, 20 nih. Nanti coba dulu. Bisa tuh, 2, 3, coba. 3. Berarti 20 dong kan? 5, ayo. 6. Ya seneng lah, apalagi coachnya ganteng gini ya kan? Ya kan tadi aku udah bilang, aku udah 15 tahun ya latihan, jadi ya udah lumayan biasa lah, udah tahu. Tadi ya kita latihan buat lebih ke quads ya, jadi bagian paha depan sini. Terus yang tadi yang kedua itu ya dia kayak squat. Nah, squat tuh buat glutes ini nih, biar jadi gitu ya. Tapi itu juga kena juga, semua kaki juga kena, tapi lebih kena di bokong. Kalau ini lebih ke shoulder bagian sini. Jadi kan kalian bisa lihat kalau perempuan yang badannya linden ininya kenceng kan di sini. Nah, ini di sini. Ini juga kena di sini. Jadi emang sebetulnya perempuan tuh juga harus latihan ya. Giorgio Antonio lakukan hal yang tak terduga untuk Sarwenda kekasihnya. Lantas, benarkah hal itu dilakukan Gio lantaran cintanya begitu dalam untuk Sarwenda? Pasangan kekasih ini rupanya merendah keromantisan tak hanya tercipta ketika nge-gym bersama. Karena Sarwenda dan Gio juga seringkali kepergok menghabiskan waktu bersama di luar gym. Menariknya, Gio membocorkan rahasia di balik momen liburan berdua tersebut yang sempat viral. Lantaran ternyata berawal dari ketidaksengajaan ketika ia sedang mengurus pekerjaan bersama keluarga di sana. Mengetahui sang pujaan hati memiliki jadwal siaran live yang padat, tanpa ragu, Gio langsung memboyong Sarwenda untuk bekerja sambil menikmati momen manis di Eropa, agar keduanya tetap bisa nempel di tengah kesibukan yang padat. Alhasil, perjalanan yang tadinya urusan bisnis pun berubah drastis menjadi petualangan cinta yang sukses, membuat banyak orang baper berjamaah melihat kemesraan mereka di setiap sudut kota-kota romantis tersebut. Kemarin kan sebetulnya nggak ada rencana ya ke Eropa. Sebenarnya ke Eropa tuh sebetulnya hanya saya dan sibling saya with the Sips, karena kita emang ada kerjaan. Nah cuman kan waktu itu saya pikir saya kenapa cuma 3 hari gitu ke Eropa jauh-jauh gitu, dan saya pikir saya ada live tanggal 4, nah itu kan deket tuh sama tanggal saya pulang. Saya bilang, Mamio, ya aku langsung aja pikir bawa live-nya bareng, kan daripada live di Jakarta mendingan live aja di Eropa gitu. Makanya aku langsung ajak Mamio aja ke Eropa sekalian jalan-jalan. Maksudnya udah di Eropa jauh-jauh, mendingan ya sekalian kita jalan-jalan. Kita awalnya kerja berdua. Iya, sebenarnya kayak kita sih pertama kerja berdua ya, aku sama Mami. Cuman sekarang sih a lot of our aktivitas kita kebanyakan kita suka jalaninnya berdua sih gitu. Kayak sekarang kayak olahraga mulai berdua gitu. Kadang-kadang juga kita juga suka ke klinik kecantikan juga. Treatment juga berdua gitu. Mungkin kalau traveling juga sekarang ya kalau bisa juga berdua.
Kalau nggak sama anak-anak. Kalau nggak sama anak-anak juga spend time juga berdua gitu ya. Maksudnya kita jalan-jalan sama anak-anak juga. Ya pokoknya seringnya kebanyakan sih aktivitas berdua sih ya. Soalnya kan ya Mami sama saya udah sebagai partner juga sih. Memories ya. Semua ada memori ya, apalagi kan kita juga suka take video semua, jadi itu selalu akan ada kenangan gitu, karena kita tidak bisa memutar balik waktu ya, jadi ya always creating good memories aja gitu, aku dan Mamio dan juga sama anak-anak. Kita juga ada rencana juga akan ajak anak-anak jalan-jalan juga lah ya. Seneng kok, aku apapun yang berhubungan dengan Mamio aku seneng sih. Kita cuma harap ya kita punya hubungan happiness, hubungan kita juga bisa ada dampak positif juga untuk mungkin buat pasangan-pasangan lain juga, ya nggak? Itu aja sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.